Jadi air mineralnya terkontaminasi sama BPA sama antimoni, begitu. Dan secara kan kita kagak tahu tuh ya pendistribusian galonnya tuh kayak mana. Hola netizen yang tercinta. Secara tiba-tiba Dr. Richard Lee mengungkap bahwa galon air minum yang diduga Aqua mengandung BPA, padahal dia telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Fakta yang baru didapat Dr. Richard Lee membuatnya segera memberitahu yang lain agar berhenti menggunakan galon tersebut karena berbahaya. Dr. Richard Lee mengatakan dia tahu bahwa galon yang diduga Aqua mengandung BPA karena mendengar review dari ahli hingga membaca jurnal. Dia juga mengaku kaget karena baru mengetahuinya dan menganggap selama ini aman sehingga menggunakannya. Tidak hanya sebatas mengandung BPA, tapi kandungannya di atas rata-rata sehingga jika terus digunakan berbahaya bagi kesehatan. Apalagi Dr. Richard Lee mengatakan jika di Eropa penggunaan galon air minum yang mengandung BPA sudah dilarang, tidak seperti di Indonesia. Dia memberikan imbauan kepada warga Indonesia yang sudah menggunakan galon tersebut sejak lama agar bisa segera berhenti. Namun dia juga belum tahu merek apa yang aman karena akan meneliti terlebih dahulu sehingga tidak melakukan kesalahan lagi. Setelah mengungkap jika galon yang diduga Aqua mengandung BPA, Dr. Richard Lee pun meminta doa kepada netizen yang budiman agar dia baik-baik saja. Himbauan terbuka bagi kalian semua yang masih pakai galon yang seperti ini ya. Ini saya sedih banget. Aku tuh nggak pernah ya habis podcast langsung buat video seperti ini ya. Dan setelah aku pelajari memang benar. Di Eropa itu sudah dilarang penggunaan minuman galon menggunakan polikarbonat seperti ini punya. Karena ada cemaran BPA-nya. Dan sangat mengejutkan sekali, merek terbesar di Indonesia masih menggunakan polikarbonat yang di dalamnya masih ada cemaran BPA-nya. Dan itu di atas rata-rata. Kalian kebayang nggak sih? Minuman bayi, botol minuman, termos di mana-mana kita cari BPA free. Tapi untuk ngisinya airnya dari galon yang ada BPA-nya. Kalian kebayang nggak ketika kita datang ke restoran ya, dimana kita tuh ngarepin minum-minuman sehat, pesennya apa? Jus, teh, karena pengennya sehat, tapi airnya menggunakan air minuman kemasan galon yang di dalamnya ada BPA-nya. Dan dengan ini saya menghimbau semua wanita Indonesia, emak-emak di luar sana ya, untuk stop menggunakan galon yang berpolikarbonat. Kalian boleh silakan menggunakan galon, tapi galonnya yang menggunakan PET atau kemasan plastik yang transparan ya. Setelah saya review dari dua ahli yang duduk di depan saya dan saya melihat jurnal-jurnal serta saya melihat kenyataan di luar negeri, amat sangat tidak saya anjurkan. Dan saya juga menghimbau untuk semua restoran-restoran, mulai dari sekarang saya akan cerewet banget restoran-restoran. Bagi yang saya pesen minum, saya akan tanya airnya dari mana. Kalau airnya merek brandnya, saya nggak mau minum. Lebih bagus air mineral yang dalam botol aja, karena kalau botol sudah jelas itu PET. Semoga pemerintah juga mendengarkan jeritan hati kita masyarakat Indonesia, karena sudah berapa banyak kita diracuni oleh BPA. Coba. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yang ini maksud dokter, ya nggak apa-apa lah dok, di luar sana masih banyak kok yang minum air sumur, tapi sehat-sehat aja. Apalagi tuh daerah-daerah terpencil tuh, pelosok-pelosok tuh, air sumur, air kali, masih banyak yang minum tapi sehat-sehat aja kok. Terutama di Papua tuh, yang kesusahan air, masih sehat-sehat aja kok. Jadi kayak mana ini galon 40 tahun bersama meracuni warga Indonesia? Kayak mana? Aduh, bingung. Merek brand yang selalu dibangga-banggain, yang tidak ada manis-manisnya, ternyata meracuni kita selama 40 tahun. Kayak mana? Allah. Mau mungkin kasih tambahan masukan kali ya. Jadi semua plastik kan memang karsinogenik, dan pemilihan polikarbonat itu karena polikarbonat itu lebih rigid, lebih kuat dalam saat transport, dan polikarbonat itu lebih tahan terhadap suhu. Kalau nggak salah itu dia mulai berubah di atas 150 derajat gitu. Sementara PET itu di 70 derajat kalau nggak salah. Makanya PET itu kemasannya selalu simpan tempat sejuk. Terus kalau ada luka itu dibuang, hanya boleh sekali pakai. Dan memang pilihan-pilihan ekonomis itu ya yang terbaik yang ada. Sementara kalau kita pikir penggantinya, mungkin paling ingat plastik adalah melamin, tapi di titik tertentu itu dia jadi karsinogenik juga. Untuk mau ingat banget ya, kita pakai transportnya pakai gelas, cuman lagi cost transportnya, harga jualnya pun jadi udah nggak benar-benar ekonomis. Mungkin ini sebagai masukan aja sih. Thank you ya. Nah betul, soalnya
Di Eropa, air kerannya itu bisa diminum. Sebagian besar negara-negara di Eropa itu bisa diminum. Jadi udah nggak perlu yang namanya lagi galon-galon, air galon segala macam, nggak perlu ya. Kalau mau minum ya tinggal buka keran, tampung pakai gelas, minum. Udah nih daftarnya di sini nih. Negara-negara Eropa yang air minumnya dari keran, jadi bisa langsung diminum. Gue sendiri yang udah bener-bener emang menyaksikan adalah yang di Belanda, udah pasti bisa diminum gitu. Nah, makanya PR pemerintah ini nih, bagaimana kualitas air kita bisa sama dengan negara-negara tersebut. Jadi udah nggak perlu yang namanya galon. Lu mau pakai galon isi ulang yang polikarbonat. Setelah lihat video ini aku langsung shock dong, karena air mineral yang selama ini aku konsumsi selama bertahun-tahun yang aku kira sehat, ternyata galonnya masih terdapat cemaran BPA, zat kimia berbahaya yang katanya nih ketika kita konsumsi selama bertahun-tahun itu bisa menyebabkan kanker. Nah, gimana nggak khawatir, gimana nggak marah, gimana nggak pusing gitu, karena aku juga punya balita dan juga punya bayi yang mana susu segala macam itu juga pakai air itu. Nah, setelah aku lihat video ini, akhirnya aku nyari-nyari dong galon-galon yang BPA free dan aku nemu satu. Alhamdulillah banget, makasih ya Dokter R udah nyadarin aku kalau memang kita tuh harus lebih aware lagi gitu kalau mau nyari air mineral dan yang lain-lain juga. Nah, ini gue seneng banget ya karena akhirnya dibahas juga sama Dokter Richard masalah galon yang ada polikarbonat ya. Untuk kalian yang udah nonton di VT gue sebelum ini, itu kan gue udah bahas ya, gue udah sejak 1,5 tahun yang lalu itu udah ganti pakai air RO buat minuman di rumah gue. Nah, itu karena masalah ini ya. Apalagi kalau misalnya di dalam air galon ya bahannya polikarbonat, abis itu ditransport misal kena panas, itu tuh makin bocor ya, leaking gitu loh, makin kayak aja tuh lumer dan bercampur ke dalam air minum kalian. Nah, jadi dengan di-post oleh si Dr. Richard, jadi lebih banyak orang lain bisa tahu ya tentang bahayanya polikarbonat dan bisphenol yang ada di dalamnya. Nah, tinggal satu lagi nih dok, yang masalah kertas struk itu ya, karena bisphenolnya tuh lebih tinggi lagi dibandingkan yang ada di galon. Stay safe. Waduh, lagi rame banget nih masalah ini nih ya. Jujur gue awal-awal gue cuek-cuek aja masalah BPA, tapi makin gue denger gue jadi takut juga. Pantesan gue kadang tuh suka baca kayak tulisan-tulisan kayak gini, simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari benda-benda berbau tajam. Kalau nggak salah begitu dah bunyinya. Jadi tuh ternyata kalau misalnya tuh galon-galon kena paparan sinar matahari secara langsung, bisa bikin zat kimia BPA sama antimoninya itu jadi muncul gitu say. Jadi air mineralnya terkontaminasi sama BPA sama antimoni begitu. Dan secara kan kita kagak tahu tuh ya pendistribusian galonnya tuh kayak mana. Apalagi Indonesia panas begini, makin pusing kagak lu? Terusnya lagi setelah gue cari-cari tahu, ternyata negara-negara kayak Brazil, Perancis, Vermont, Kolombia itu tuh udah ngelarang penggunaan BPA pada kemasan pangan say. Terus gimana dong nasib kita-kita yang udah minum air mineral yang kemasannya pakai galon BPA selama bertahun-tahun? Kayak mana ini? Aku benar-benar kaget karena dibilang kalau galon air yang dipakai oleh hampir seluruh warga Indonesia itu ternyata mengandung BPA. Keluargaku sendiri dari kecil kita udah pakai itu galon. Bahkan sampai sekarang aku dan Nika udah punya anak pun, orang tua aku masih pakai itu galon. BPA sendiri mempunyai dampak yang sangat fatal untuk kesehatan. Bisa bikin kecemasan, mimpi buruk, kanker, ADHD, bipolar, bahkan autism. Termasuk gangguan saraf bahkan sebelum lahir. Dan yang paling mengejutkan ya, ternyata BPOM dan kementerian tuh udah tahu. Tapi kok nggak ada tindakan apa-apa ya? Apa harus kayak kemarin tuh, ada yang meninggal dulu gara-gara ginjal akut, baru mereka beraksi. Mungkin kalau akunya sendiri ya udahlah, tapi sebagai ibu yang punya anak ABK ya, aku tuh benar-benar marah sama berita ini. Jadi kepada yang terhormat pihak BPOM dan juga pihak brand, mohon untuk segera memberikan klarifikasi. Dan kalau memang ada BPA, ya wong tolong dicantumkan di kemasannya. Jangan malah blunder, itu ya. Tentunya aku ucapkan terima kasih kepada Dr. Richard yang sudah memberikan edukasi informasi kepada masyarakat Indonesia. Perkenalkan dok, nama saya Sri Hati dari Brebes. Saya adalah termasuk orang yang sangat-sangat hobi minum gitu ya. Bahkan saya dalam sehari bisa menghabiskan 2 botol ini dok. Bayangkan 2 liter lebih saya bisa menghabiskan dalam perharinya gitu. Nah, saya juga adalah
salah satu bisa dibilang korban gitu ya, korban dari brand tersebut, karena saya adalah orang yang mengkonsumsi air dari brand tersebut dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, melihat dan mendengar informasi yang Dr. Richard berikan melalui video YouTube-nya itu, saya jadi lebih melek dan lebih hati-hati ke depannya gitu dok, memilih memilih brand mineral gitu ya. Karena gimana ya dok, saya termasuk orang yang suka minum gitu kan. Ketika saya mendengar informasi tersebut, sangat disayangkan brand yang saya percaya dari kecil gitu, dari saya SD itu sudah ada brand ini gitu kan. Dari kecil saya percaya bahwa brand ini adalah brand mineral yang sangat baik, yang sangat bisa saya percaya gitu. Karena saya adalah orang yang termasuk yang berhati-hati dalam memilih minuman dan makanan gitu ya. Karena saya suka makan dan suka minum gitu dok. Jadi karena saya hobi minum, saya memilih air mineral yang terbaik gitu. Ketika saya ke minimarket, supermarket, saya selalu memilih brand ini karena saya percaya brand ini adalah brand terbaik. Karena di setiap iklannya selalu memberikan edukasi bahwa minum satu hari adalah 2 liter gitu. Atau misalnya air ini adalah air dari pegunungan yang sangat baik dipilih dan lain-lain. Dan saya pikir juga brand ini cukup terkenal dan sudah memiliki izin dari BPOM ya, apa sih dari Badan POM gitu intinya, dari Badan POM sudah memiliki izin. Jadi saya rasa ini adalah brand yang terbaik. Ternyata setelah melihat video dari Dr. Richard, kenapa seperti ini brandnya gitu, kenapa menyalahgunakan gitu, kenapa tidak menjaga kesehatan masyarakat, padahal mereka tahu bahwa air minum ini adalah sangat penting bagi manusia. Karena cara bertahan hidup manusia adalah dengan makan dan minum, yang paling terpenting ya dok. Tapi kenapa disayangkan sekali sumber minum kita ternyata ada yang berbahaya gitu bagi kesehatan. Jadi ketika saya mendengar informasi ini, saya sangat berterima kasih dan jadi lebih berhati-hati ke depannya untuk memilih air minum gitu kan. Dan buat masyarakat di luar sana juga, saya harap kalian bisa lebih pintar, lebih cerdas, lebih berhati-hati, lebih waspada untuk memilih apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian, apa yang kalian gunakan, karena itu sangat penting untuk kesehatan kalian. Mungkin saat ini kalian terlihat sehat gitu, kita nggak tahu jangka panjangnya akan seperti apa gitu. Jadi kita sebagai pengkonsumen atau sebagai pengguna, sebagai penikmat harus yang lebih hati-hati dalam memilih gitu. Karena kita tidak bisa melarang beberapa brand untuk tutup gitu, karena itu sangat sulit. Jadi dari kitanya sendiri harus punya kesadaran untuk memilih air minum, memilih mineral yang lebih baik lagi, dan memilih botol yang akan kalian gunakan berulang kali itu harus dipilih dengan teliti. Karena kalau yang saya tahu tuh bisa dicek di belakang sini gitu. Nanti mungkin kalian bisa cek di YouTube, banyak cara memilih botol plastik yang baik untuk digunakan berulang kali. Terus juga saya ingin memberikan surat terbuka untuk Badan POM. Saya minta untuk Badan POM, ayolah gitu kan, untuk lebih lebih ketat lagi untuk memberikan izin kepada beberapa brand makanan dan minuman untuk disebarkan ke masyarakat. Karena ini sangat-sangat penting gitu untuk generasi kita selanjutnya, untuk generasi kita yang saat ini gitu kan. Ketika makanan dan minuman yang diizinkan dengan secara mudah, itu akan berdampak tidak baik juga kan untuk generasi kita. Jadi saya harapkan untuk Badan POM lebih tegas lagi untuk memberikan izin, jangan mudah memberikan izin. Dan saya harap untuk air minum ini lebih ditindaklanjuti dari Badan POM sendiri. Saya sangat berharap banget untuk Badan POM lebih tegas lagi, karena saya termasuk orang yang suka minum gitu. Jadi saya mengharapkan Badan POM memberikan memberikan contoh atau memberikan memberikan tanda gitu kan, bahwa air ini itu aman atau tidak. Jadi kita diberikan 2 pilihan gitu kan, untuk memilih brand ini atau ini gitu kan. Dari saya sendiri lebih baik saya memilih harganya lebih mahal tapi aman, daripada saya mengkonsumsi suatu mineral yang murah tapi dia tidak aman gitu. Lebih baik lagi kalau harganya terjangkau tapi itu juga aman gitu. Terima kasih untuk Dr. Richard dan untuk Badan POM. Saya tunggu kabar baiknya dari masyarakat.